Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Seal Island atau Pulau Sutra yang terletak di Kamboja, yaitu dari kota Phnom Penh kita naik mobil tadi dan menyeberang Sungai Mekong kira-kira 3 menit. Jadi dari Phnom Penh ke sini kira-kira 1 jam. Ini adalah Pulau Sutra, yang mana di sini dihasilkan kain sutra. Jadi bisa kita lihat di sekitar sini banyak ditanam pohon murbei yang merupakan makanan dari ulat sutra. Nah, di sini sudah merupakan suatu sarana atau tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh pengunjung dari tidak hanya lokal tetapi juga dari luar negeri, karena sutra ini merupakan salah satu yang dicari-cari terutama bagi orang yang punya uang. Dan di sini terdapat kebun murbei, terus kemudian pemeliharaan ulat sutra, pemintalan benang, dan seterusnya. Jadi hari ini kita akan lihat seperti apa sutra itu dibuat, dan saya ditemani oleh mahasiswa saya Kim Hong dan juga Kim Leng dari Kementerian Peranan Wanita Kamboja ini. Ayo kita lanjutkan. Ini adalah daun pohon murbei yang bisa kita lihat di sini. Ini adalah pohon murbei yang merupakan makanan daripada ulat sutra. Jadi kalau di Indonesia juga kita punya pohon murbei di daerah-daerah yang memelihara ulat sutra. Sekarang kita lihat ke sini kepompong ulat sutra, yang mana di sini kepompong ini berada di dalam rangkaian ranting-ranting murbei seperti ini. Jadi larvanya ditaruh di sini, dia akan membuat kepompong seperti ini. Dan ini adalah kepompong ulat sutra yang nanti akan diolah menjadi benang, benang sutra, dan selanjutnya diolah menjadi kain, macam-macam kepompong. Dan warnanya di sini berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia biasanya putih, ini ada yang agak putih, dan ini berwarna kuning. Kemudian kita lihat di sini, ini juga ulat sutra yang warnanya putih, dan di sana terdapat onggokan ulat sutra yang banyak. Dan itu adalah kita lihat di sini kupu-kupu dari yang nanti akan menghasilkan telur dan menjadi seperti ini. Ini adalah larva daripada umur 13 hari. Telur yang berumur 13 hari, dan makanannya adalah daun murbei tadi seperti ini. Dan nanti setelah dia besar, dia akan membentuk atau ditaruh di tempat seperti ini dan akan membentuk kepompong yang seperti itu. Nanti akan dihasilkan kepompong yang berwarna kuning, ada juga yang agak putih, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat ke sana, itu ada kepompong yang masih berada di sarangnya seperti ini. Ini kepompongnya. Lain negara lain cara pemeliharaannya. Di Indonesia lain, di sini di Kamboja lain lagi.
Sekarang kita lihat proses pemintalan ulat sutra ini. Pemintalan kepompong ini. Nah, ini adalah kepompong yang tadi, kemudian direbus dalam air sampai mendidih dan kemudian diambil ujung daripada benang yang dihasilkan dari air liur ulat tadi, dan kemudian itu ditarik masuk ke dalam pemintalan seperti ini ya. Ini benangnya ini, nanti dipintal seperti ini, dipintal sehingga dihasilkan benang yang seperti ini, yang kemudian diberi warna sesuai dengan keinginan. Ada yang warna merah, orange, biru, dan lain sebagainya, sesuai dengan motif yang ingin kita buat. Nah, ini adalah cara membuat kain dari ulat sutra ya, dimana seperti tenunan biasa yang ada di Indonesia. Ini adalah cara membuat kain dari sutra yang digerakkan dengan katen benangnya, yang sutranya. Kebetulan ini yang berwarna hitam ya, buat kain sutra yang berwarna hitam. Nah, ini nanti ini kainnya yang dihasilkan ya. Jadinya dia motifnya seperti ini, berwarna ungu ya. Itu motifnya. Ini benang yang nanti ini akan berpindah kiri kanan dan seterusnya, sehingga dihasilkanlah motif kain yang sangat bagus ya, yang merupakan mata pencarian penduduk di Silk Island di Phnom Penh. Kita lanjutkan ke sebelah. Ini adalah motif lain dari kain sutra yang dihasilkan. Sangat indah ya. Ini adalah yang akan berpindah ke sana ke sini membawa benang warna ini, sehingga dihasilkan kain yang indah. Dan ini merupakan biasanya souvenir bagi pengunjung yang datang ke sini. Tadi kita ketemu dengan rombongan dari Jepang, kelihatannya itu adalah wisatawan dari Jepang yang sama dengan kita tadi. Nah, ini wisatawan dari Jepang ya. Kita lanjutkan ke sebelah, kita lihat motif yang berikut. Nah, ini motif lain warna merah ya, sangat indah. Jadi bermacam-macam motif yang dibuat di sini dan bisa dijadikan bahan pakaian seperti sarung, blus dan sebagainya, terutama pakaian tradisional di sini adalah dibuat dari sutra. Seperti kita juga di Indonesia, harga sutra itu pasti mahal ya. Kita lihat sebelah ini motif yang lain. Nah, ini motifnya ada dua ya, warna putih dan ungu ya, ungu. Nah, ini adalah ibu ini yang mengerjakan pembuatan kain di sini. Nah, ini motif lain, putih dan ungu. Nah, ini adalah tempat menjual bermacam-macam produk yang terbuat dari sutra, ada di sini ya. Kain sutra
bahan untuk baju ya, warna-warni. Untuk ini kira-kira contohnya untuk pakaian laki-laki maupun juga untuk wanita. Ini harganya, ini apa nih? Dolar ya. Ya, Harganya, itu untuk satu bisa jadi baju dan celana mungkin. ya harganya cukup mahal ya. Untuk yang ini harganya 350 US dollar. Sedangkan yang ini 450 US dollar. Sangat bagus ya. Bagus sekali dan mewah. Ini yang Kualitas bisa harga sesuai kualitas. ya kalangan tertentu. Ini juga 350 dolar. Dan ini dasi ya, dasi yang terbuat dari sutra. Ini dompet dari sutra, bagus untuk oleh-oleh. Ini dompet, ini juga dompet ya dari sutra semua. Nah, kemudian kita lihat di sini ada apa namanya ini? Kroma, tradisional kain untuk kami. Semacam selendang yang Ya. biasa dipakai oleh ustadz ya ke masjid untuk sholat. Dan di sini sebagian besar penduduknya beragama Islam yang memelihara ulat sutra dan menghasilkan produk sutra. Ini adalah tas sutra ya, tas. Lihat ini bermacam-macam tas. Beberapa motif. Ini adalah dasi. Ini adalah bermacam-macam bentuk dan ukuran dari tas yang terbuat dari lapis kain yang berasal dari sutra. Ini juga satu lain dari selendang atau sal yang dipakai oleh ustaz untuk pergi ke masjid. Ini apa ini? Kulit bantal. Ini adalah cukup bantal ya, bantal di sofa. Biasanya ini ada pasangannya macam-macam warna dan motif. What is this? This is for you. Oh, thank you very much. From you? Yes. Very nice. Berian kuat lebih pek. Okay. I can show you how to get it. How to use like my people. Ya, ini adalah selendang ya untuk pergi ke masjid, sholat ke masjid. Biasanya yang pakai ustaz. Wah, I can move it. ya, thank you very much. Terima kasih. Ya, you are very nice. Ya, jadi ini selendang ya dari Silk Island di Kamboja. Kita lihat produk yang lain. Oh, ini adalah Kotak tisu. kotak tisu ya, kotak tisu. Dan ini adalah dasi ya, dasi macam-macam warna dan motif dasi yang terbuat dari sutra. Dan ini adalah 100% sutra ya. 100% silk, artinya bukan dasi dari bahan lain. Itu adalah 100% benang sutra. Nah, ini kita lihat bermacam-macam apa namanya ini,
sarung ya, Ikan lagi mana? sarung. Som kenal? Atau sarung Ada ya. yang terbuat dari sutra ini adalah Ini tuh jadi ada lagi mau jawab. Ada ya. Beli. biasanya dipakai oleh wanita. Ini kemeratok bong. Juga motifnya macam-macam, ada gajah. Ini cuma motifnya. Ini juga ada motif gajah. Ada. Jadi sangat variatif ya. Kita lanjutkan ke bagian lain, itu ada burung merah ya. Lihat burung merah. Ketiga. Ternyata di sini juga ada burung merah ya, burung merah yang terkenal indah ekornya itu kalau dikembangkannya. Jadi burung merah ini melihat di sana itu ada bayangan dia, sehingga dipatuk-patuknya. Ini kayak semau pun. Tuh, burung merah. Kita lanjutkan ke tempat lain. Di sini juga ada contoh rumah tradisional orang Kamboja yang tinggal di pedalaman ya. Ini contohnya mempunyai tonggak yang tinggi sehingga di bawah ini bisa dijadikan untuk tempat bermain, masak segala macam. Dan rumah ini terbuat dari jerami ya, jerami padi. Saya akan lihat apa yang ada di atas sana itu. Oh ya, jadi rumah mereka ini hanya terdiri dari satu kamar luas seperti ini dan dijadikan untuk tempat tidur, makan juga di sini. Mungkin di kampung mereka itu di bawah ini tempat memasak. Jadi terbuat dari jerami padi. Tentu harus hati-hati ini kalau ada puntung atau api, bisa saja ini terbakar. Inilah tempat atau rumah daripada masyarakat yang tinggal di pedalaman, tetapi ini juga sekarang menjadi salah satu objek yang disukai oleh para turis. Jadi turis terutama dari mancanegara menyewa rumah seperti ini untuk tinggal selama beberapa hari. Sekian. Kita lanjutkan. Ini adalah pohon mangga. Di bawah juga banyak buah mangga yang berserakan. Nah, kebiasaan orang Kamboja ini dan juga Vietnam dan Thailand ya, mereka suka mengambil buah yang kecil itu, nanti dibelah dua dan dimakan pakai garam ya, di salt ya. Di Sumatera Barat juga ini biasanya pohon ambacang sering diambil buahnya yang masih kecil. Jadi apa yang jadi kebiasaan masyarakat di sini juga bisa kita temui di Indonesia. Di sini juga ada buayan, jadi sambil menunggu makanan ada buayan seperti ini. Di belakang itu adalah sungai, anak sungai Mekong, dan nanti ya, di atas itu ada merek Silk Island ya. Kita nanti akan makan di sini, yang mana juga nanti kita bisa santai di ayunan seperti ini. Sekarang setelah berjalan-jalan tadi sekitar Kampung Sutra ini atau Silk Island ini, kita makan siang saya dengan Kim Hong, terus kemudian Sister Fatimah.
seorang mu'alaf ya, mu'alaf. Kita akan menikmati masakan Kamboja ya. Ini nasi, terus kemudian ini ada ikan dari ikan air tawar. Ini adalah ketimun. Ini adalah salad yang terbuat dari mangga dicampur dengan ada cabai, ada bawang. Saya tidak tahu itu. Sister Fatimah, could you please tell us what is this? Yeah, this is ingredient sour soup made from fish and mixed ingredient. Yes, and chili and like the taste is sour and sweet. Yes. Jadi ini adalah ikan ya, ikan yang dimasak dengan bumbu-bumbu yang rasanya ini agak asam. Jadi mirip-mirip tom yum. Look like Not tom yum. No, different ya. Yes. Ini kita akan nikmati But nanti. similar to tom yum ingredient, but we don't put tom yum. Iya, Yes. iya. Hampir sama tetapi bukan tom yum. Yeah. Kemudian kita juga minum ada air botol dan minuman-minum lainnya, dan kita nikmati. Let's have lunch. Yes. Setelah ini kita nanti akan mencoba pula ini ayunan ya. Jadi orang di daerah Vietnam, Kamboja, setahu saya mereka setiap rumah ada ayunan ini. Jadi setelah makan mereka biasanya beristirahat, berayun-ayun dan akhirnya tertidur. Ayo kita let's have lunch now. Bismillah. Bismillah. It's your. Alhamdulillah makanan Kamboja ini sangat enak. Ada tadi salad mango, kemudian ikan goreng, kemudian ada juga hot pot dan minuman dingin ya. Kebiasaan masyarakat di sini setelah makan itu mereka beristirahat. Di sini ada ayunan. Jadi kalau di setiap restoran seperti ini nih ada ayunan yang tidak hanya di Kamboja ini tapi juga di Vietnam itu bisa kita temui ini ayunan seperti ini. Saya akan coba berayun ya. Mudah-mudahan tidak jatuh. Seperti ini. Jadi mereka setelah makan siang itu bersantai sambil tiduran ya, dan akhirnya tertidur, bisa juga sambil membaca. Artinya kehidupan mereka sangat santai. Mereka menikmati makanan dan juga menikmati hidup seperti ini, berayun-ayun akhirnya tertidur ya. Demikian perjalanan kita di Seal Island di Kamboja hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang berkunjung ke Kamboja. Silakan mampir ke Seal Island, yaitu pulau yang tidak jauh dari kota Phnom Penh, yang mana di sini masyarakatnya memelihara ulat sutra dan menghasilkan kain sutra yang sangat indah dan pastinya tentu mahal, tapi yang murah tentu juga ada. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.